Pergerakan pemudik di jalur tol Trans Jawa terus menunjukkan peningkatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gerbang tol Warugunung di Jawa Timur menjadi salah satu titik krusial yang terus dipantau karena menjadi akses masuk menuju Surabaya dan sekitarnya. Bagaimana kondisi terkininya? Berikut liputan selengkapnya bersama Khalil Syah di lapangan. Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya sedang berada di depan gerbang tol Warugunung dan dapat kami laporkan berkaitan dengan arus mudik ataupun arus lalu lintas yang melintasi area gerbang tol Warugunung ini. Berdasarkan pantauan kami tadi cukup terpantau cukup lancar begitu, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi arus lalu lintas terkini saat ini saya sudah bergabung bersama dengan Bapak Priyo Hartono selaku JM operasional dan juga maintenance dari PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke Pak, ini bagaimana pantauan arus mudik hingga hari ini? Hingga hari ini terpantau untuk jumlah kendaraan yang melintas di ruas gerbang tol kami ini memang sudah mengalami peningkatan Pak, sekitar 20-30%. Ini di H-4, nanti kami prediksikan itu puncaknya akan terjadi di hari H Lebaran ya. Hari H Lebaran itu arus mudiknya akan di titik puncak itu sekitar 70% yang akan melintas di gerbang tol kita dari kondisi normal seperti itu sih. Oke, baik. Hingga hari ini biasanya para pemudik ini melakukan perjalanan mudik biasanya di siang hari atau malam hari, Pak? Biasanya untuk yang dominan melintas di gerbang tol kita dari sore ya, dari jam 5 sampai jam 8 itu titik puncak peak hour-nya ada di jam-jam itu sih, Pak. Oke, untuk gardu tol di sini apakah berfungsi semua, Pak? Untuk musim operasional tahun ini kita operasikan semua sih Pak. Jadi ada sekitar 30 gardu yang nanti siap melayani para pengguna jalan yang akan melintas di gerbang tol kita seperti itu. Oke, berdasarkan pantauan Bapak sendiri hingga saat ini apakah sempat mengalami semacam kepadatan itu di jam-jam tertentu, biasanya jam berapa saja, dan kemudian untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan apakah ada langkah khusus yang dilakukan oleh pihak pengelola tol atau jasa marga, Pak? Ya. Dari pantauan kami memang untuk jam-jam kenaikan puncaknya seperti yang saya tadi sampaikan itu terjadi dari jam 5 sampai jam 8 malam ya, seperti itu. Atau di sore hari menjelang malam itu kita upayakan, kita akan buka semua gardu kita. Terus kita tambahkan petugas layanan yang ada di lapangan itu untuk melakukan membantu tapping transaksi, dan juga ada alat namanya mobile reader, itu akan menjemput transaksi dari pengguna jalan yang akan melintas di gerbang tol kita seperti itu. Oke, kalau misalkan ditemukan di lokasi ada pemudik yang mungkin kehabisan ataupun lupa mengisi uang elektronik mereka, apakah ada antisipasi khusus dari pihak pengelola ini untuk mengatasi hal tersebut? Nah ini terus kita sosialisasikan ya kepada para pengguna jalan itu agar mencukupi saldo uang elektroniknya. Jadi untuk memperlancar proses transaksi yang ada di gerbang tol, jika ada pemudik yang akan kita layani dengan top up secara jemput bola ya, ke gardu di mana pemudik itu yang mengalami saldo kurang seperti itu. Baik, terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan buat para pemudik ini, mungkin ada pesan-pesan khusus? Untuk para pemudik pada musim lebaran kali ini kami himbau untuk terus mentaati peraturan rambu lalu lintas, menjaga batas kecepatan berkendara, dan yang terakhir untuk membantu perjalanan para pemudik silahkan download aplikasi Trevoy, karena di aplikasi Trevoy nanti bisa digunakan untuk memantau kepadatan lalu lintas yang ada di ruas jalan tol yang ada di Jasa Marga Group seperti itu sih Pak. Baik, itu tadi pemirsa yang disampaikan oleh pihak dari Jasa Marga sendiri, bahwasanya memang kepadatan arus mudik ini sudah cukup terlihat walaupun masih di kisaran 30-40%, namun dihimbau juga kepada para pemudik untuk selalu juga, dan pastikan saldo uang elektronik juga cukup agar perjalanan menjadi aman dan juga lancar.
Demikian update mudik 2026 dan pemirsa, berbicara mengenai mudik memang identik dengan perjalanan panjang dan berbagai persiapan. Namun siapa bilang Lebaran tahun ini harus membuat pengeluaran membengkak? Pemirsa juga bisa memanfaatkan berbagai promo menarik dengan mengunduh aplikasi My Pertamina karena ada banyak promo spesial yang bisa dinikmati setiap harinya selama periode mudik Lebaran. Perjalanan mudik juga tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk sektor logistik nasional seperti yang diusung oleh Pelindo. Dengan semangat, Pelindo mata rantai logistik Indonesia untuk dunia, yang terus mendukung kelancaran distribusi dan konektivitas dari berbagai wilayah. Dan tentu saja pemirsa, bagi banyak keluarga Indonesia, perjalanan mudik bukan sekedar perjalanan biasa, ini adalah tentang pulang, tentang kebersamaan, tentang memastikan keluarga tiba dengan aman dan nyaman. Di setiap kilometernya, Honda setia bersama Anda. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Holil Syah, kembali ke studio. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh